Bismillah, video ini ditujukan untuk menuntaskan UAS Take Home mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mufti Ahmad Azhuri Bijaksana, NIM 158-19001. Dan yang akan dijawab dalam video ini adalah soal UAS untuk nomor B, E, F, dan juga G. Dimulai dari nomor B dulu. Soal pertama itu diminta untuk menggambar sketsa denah, potongan melintang, dan memanjang saluran. Yang pertama ini yang bagian kiri itu ada denah pasar. Di sini itu ada drainase yang mengelilingi pasar, juga ada kolam retensi gede bagi di depan, lalu juga ada gorong-gorong. Ini di sebelah dari Jalan Soekarno-Hatta dan juga ada sungai. Untuk potongan saluran sendiri ini ada potongan memanjang dan juga melintang. Bisa dilihat salurannya ini itu saya buat tertimbun sampah dan juga sedimen karena kondisi aslinya memang seperti itu. Soal kedua dari bagian B adalah membuat skema tahapan solusi permasalahan banjir gede bagi. Pada skema yang saya buat ini mula-mula kita harus mengumpulkan elemen dari berbagai unsur untuk duduk bersama, mendiskusikan permasalahan dan solusi banjir. Elemen yang terlibat itu ada dari pengelola pasarnya sendiri tentunya, lalu ada Kementerian PUPR, ada juga dari pihak akademis, dari pemerintah daerah, dan juga masyarakat ataupun pedagang. Selanjutnya kita mendiskusikan permasalahan yang ada pada pasar gede bagi ini. Dan kita rumuskan masalah yang ada itu adalah permasalahan sampah dan juga drainasenya yang terlalu kecil, lalu manajemen pasarnya yang tidak terlalu efektif, dan juga tentunya banjir. Lalu setelah kita merumuskan masalah, kita mencari solusinya. Solusi dari permasalahan itu yang pertama adalah kolam retensi, lalu juga ada konservasi das, lalu normalisasi hulu sungai, pengurukan sampah, dan juga perbaikan drainase. Selanjutnya adalah menentukan prioritas dari solusi tadi mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu, mana prioritas yang ingin dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Selanjutnya untuk soal ketiga itu diminta untuk memperkirakan kira-kira berapa tahun yang dibutuhkan untuk menyelesaikan banjir gede bagi. Kalau menurut saya pribadi waktu yang dibutuhkan itu adalah sekitar 5 tahun. Itu dihitung juga dengan masa konstruksi dan juga perbaikan sungai yang mungkin memerlukan waktu cukup lama. Untuk soal keempat, soal terakhir itu diminta untuk membedakan, untuk mencari perbedaan dari kasus banjir gede bagi dan juga Cicahem. Jadi dari riset yang saya coba cari, banjir gede bagi itu disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan juga adanya tumpukan sampah yang menghalangi drainase, menghalangi aliran masuk ke drainase sehingga timbulnya genangan. Kalau untuk yang banjir Cicahem sendiri itu berasal dari luapan air dari Sungai Cicabe dan Cipamokolan yang bercampur lumpur itu tumpah ke jalan hingga menghambat jalur arteri. Banjir Cicahem ini merupakan fenomena kerusakan alam yang melahirkan bencana hidrologi, di mana penyebab utamanya sendiri itu adalah alih fungsi lahan yang masif di kawasan Bandung Utara. Banyaknya pemukiman-pemukiman baru yang menyebabkan lahan terbuka hijau itu menjadi lebih sedikit. Jadi resapan airnya juga semakin menyempit. Untuk soal E, ini kita diminta untuk dari 10 pilihan yang ada, menurut saya permasalahan dari banjir gede bagi itu berdasarkan kunjungan sebelumnya itu apa saja. Jadi dari 10 permasalahan yang pertama itu pengelolaan sampahnya. Sampah yang ada di gede bagi sendiri ini tuh seringkali terlambat diangkut. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang di sana, sampahnya itu diangkut hanya sekitar 3 hari sekali dan itu tuh sangat tidak cukup karena dalam 1 hari saja itu sampah sudah menggunung. Jadi perlu adanya tambahan personil dan juga peralatan untuk pengelolaan sampah di Gede Bagi sendiri. Lalu yang kedua adalah permasalahan drainasenya. Drainase lokal ini seringkali tertutup sampah. Jadi karena
dikarenakan di pintu drainase dari drainase lokal ini itu ada saringan sampahnya dan saringan sampahnya itu kadang tersumbat oleh sampah. Jadi air yang masuk ke drainase itu, lebih sedikit gitu. Lalu selanjutnya adalah drainase kawasan. Drainase kawasan ini sudah baik sebenarnya penempatannya, ada penempatannya itu di sekeliling pasar, hanya saja ukurannya yang kurang besar untuk Pasar Gede Bage. Sering sekali drainasenya itu kepenuhan dan tetap ada banjir. Lalu yang permasalahan keempat itu adalah kolam retensi. Sebenarnya kolam retensi di sekitar Gede Bage ini sudah cukup banyak, yang terakhir kali wawancara itu sudah sekitar 5, dan yang baru-baru ini ada juga yang dibangun di Ranca Bolang kapasitasnya 8.000 meter kubik, dan samping itu di depan Gede Bage sendiri itu juga ada, kolam retensi dengan kapasitas 5.425 meter kubik, namun karena hujannya memang yang besar dan juga kondisi hulu sungai yang kurang baik, maka banjir tetap terjadi. Selanjutnya sistem pompa kolam retensi. Rumah pompa kolam retensi ini masih berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada kerusakan, dan setiap hujan dia selalu memompa airnya menuju ke saluran. Lalu untuk gorong-gorong yang ada di daerah Soekarno-Hatta juga seringkali kepenuhan dan tetap terjadi banjir. Mungkin perencanaannya itu dahulu kurang baik, bisa jadi kemiringan dari gorong-gorongnya ini kurang sehingga aliran air itu tidak punya kecepatan yang besar dan membuat alirannya itu jadi lambat. Jadi banjirnya lama untuk bisa surut. Lalu perilaku pedagang. Pedagang di Gede Bage ini seringkali menumpuk sampah itu di depan kiosnya, sehingga kalau misalkan hujan turun, sampahnya itu akan ikut mengalir dan terkadang masuk ke drainase, bahkan bisa juga sampai ke Jalan Soekarno-Hatta melimpasnya. Lalu untuk manajemen operasi pasar, yang mungkin ini bisa jadi masalah utama menurut saya, karena pada manajemen operasi pasar ini banyak keterlambatan pengangkutan sampah. Mungkin juga terkendala karena hujan atau lainnya. Sampah yang ada di Gede Bage ini semakin lama semakin menumpuk dan bisa terjadi banjir sampah. Selanjutnya manajemen operasi lainnya. Jika yang dimaksud adalah dalam soal ini adalah pemerintah, maka menurut saya sudah cukup baik dengan banyaknya dibangun kolam retensi dan juga udah ada normalisasi hulu, walaupun memang hasilnya ini nggak bisa langsung terlihat. Mungkin butuh beberapa tahun untuk terlihat hasilnya. Lalu kondisi hulu sungai, ya kondisi hulu sungainya ini sebenarnya kurang baik karena banyak alih fungsi lahan, banyak pohonnya yang sudah hilang. Lalu permasalahan lainnya itu adalah sedimentasi yang terjadi pada sungai, sehingga ini juga butuh pengerukan. Baik, selanjutnya ini adalah terkait kebijakan soal F, yaitu kebijakan dan penentuan prioritas. Yang harus dilakukan pertama dalam penentuan prioritas ini adalah menetapkan jenis kriteria dan juga bobotnya. Untuk kriteria sendiri itu yang saya pilih itu ada yang di tabel, lalu kriteria yang saya anggap penting itu adalah, eee, keadilan sosial, itu merupakan bobot yang paling tinggi. Ini merupakan kriteria yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Untuk, selanjutnya itu adalah penentuan prioritas dilakukan dengan metode weighted average. Itu tuh untuk penilaiannya sebelum ditentukan, setelah itu menentukan sebelum melakukan pembobotan itu kita harus menentukan skala untuk menilai solusi terhadap kriterianya, di mana, itu skalanya sendiri itu tercantum pada tabel. Lalu selanjutnya itu ada 6 solusi yang ingin dinilai, mulai dari reboisasi secara masif sampai relokasi, dan yang saya pilih untuk, menjadi prioritas utama itu adalah perbaikan manajemen pasar. Selanjutnya soal G. Pada soal G ini itu kita diberikan kasus untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan juga permasalahan sampah
di Pasar Gede Bage dan diminta untuk menguraikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita mengaitkannya dengan pendidikan karakter. Nah, terdapat dua bagian, yaitu yang pertama dikaitkan dengan dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila, lalu dikaitkan dengan desain induk pendidikan karakter Kemdiknas. Untuk yang dasar negara sendiri atau Pancasila, yang langkah-langkahnya itu adalah sungai itu yang pertama adalah sungai itu adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kita manusia juga harus berpikiran bahwa sungai itu tidak boleh dirusak dengan membuang sampah. Jadi sungai itu harus tetap dijaga. Lalu pembersihan sampah itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan koordinasi yang baik antara pedagang dan manajemen pasar agar efek negatif atau bencana lainnya tidak terjadi. Lalu pasar merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang, sehingga jika pasarnya tidak bersih akan membuat banyak orang tidak nyaman, dan jika banjir akan mengganggu perekonomian. Selanjutnya adalah untuk desain induk pendidikan karakter Kemdiknas. Yang pertama itu langkahnya adalah menanamkan kepercayaan yang lebih baik kepada masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan itu merupakan perilaku yang merugikan dan akan berdampak pada kita sendiri. Lalu melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati dan menempatkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Lalu yang soal kedua itu menguraikan langkah-langkah struktural dan non-strukturalnya. Untuk yang strukturalnya sendiri itu menggunakan skema typical analytic framework. Jadi yang pertama itu langkahnya adalah menganalisis terkait permasalahan yang terjadi untuk mencari sebenarnya metode struktural apa sih yang cocok untuk kondisi pasar ini. Lalu selanjutnya kita harus membuat master plan dari pembangunan. Lalu yang ketiga adalah menentukan solusinya dan membuat upaya struktural tersebut, mengaplikasikannya. Lalu yang untuk upaya non struktural itu yang pertama adalah mengajak para tokoh masyarakat tentunya untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan pasar, lalu mengedukasi terkait sampah dan banjir kepada masyarakat, lalu mengedukasi terkait pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Untuk yang ketiga itu uraikan langkah-langkah tentang dihubungkan dengan konsep sirkular ekonomi. Jadi yang langkah pertama itu adalah pemilahan sampah berdasarkan materialnya. Jadi ada yang organik, non-organik, ada yang plastik, kertas, dan lain sebagainya. Lalu kita harus menggunakan teknologi untuk melakukan daur ulang sampah yang telah dipilah tadi, lalu melakukan proses daur ulang dari sampah yang dihasilkan agar dapat memiliki nilai guna. Bisa jadi sampahnya itu kita ubah menjadi aksesoris. Dan produk aksesoris tadi itu bisa kita jual kembali di Pasar Gede Bage sehingga menambah ekonomi dari para pedagang. Lalu yang keempat adalah menguraikan langkah-langkah dari penyelesaian banjir Gede Bage ini dikaitkan dengan political will dari bangsa jangka panjang. Jadi langkah yang pertama itu adalah pemerintah itu harus melakukan edukasi serta pelatihan terhadap masyarakat, dan pasca pelatihan itu dapat diberikan sarana prasarana terkait pengolahan sampah dari Pasar Gede Bage. Lalu membuat kebijakan di sekitar pasar dengan sistem yang lebih ketat seperti denda ataupun sanksi. Lalu membuat kebijakan monitoring yang dilakukan oleh petugas pasar terkait sampah. Jadi kalau misalkan ada yang membuang sampah itu bisa langsung ditegur ataupun diberikan denda. Lalu menambahkan anggaran pengelolaan sampah agar bisa menambah personel dan juga peralatan pengolahan sampah. Soal yang terakhir yaitu kira-kira pasal-pasal apa saja yang bisa diubah ataupun ditambah untuk menyelesaikan permasalahan Gede Bage ini. Yang diubah itu adalah UU SDA nomor 17 2019. Jadi yang pertama itu dalam pasal 11 itu dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, pemerintah pusat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 berwenang menambahkan wewenang pemerintahan untuk memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar. Lalu pasal 19 ayat 4 badan usaha milik negara itu bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi pengelolaan sumber daya air yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, lalu memiliki tugas penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada wilayah kerjanya, lalu melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, lalu memiliki tugas untuk memungut dan menerima dan menggunakan BJPSDA, lalu mendapatkan tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang ke F itu tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan, diubah menjadi mengutamakan kepentingan masyarakat demi kesejahteraan. Jadi yang diubah itu pada poin F-nya yaitu untuk mengejar keuntungan diubah menjadi mengutamakan kepentingan masyarakat. Lalu pada pasal 19 ayat 2 itu yang berbunyi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa unit pelaksanaan teknis, kementerian atau unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara, milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dengan tidak mengharuskan bahwa pengelolaan sumber daya air hanya untuk BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air, namun nyatanya dalam penjelasan umum UU SDM menyatakan undang-undang menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Untuk itu negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan juga terjangkau tentunya. Mungkin itu saja terkait soal take home. Untuk selanjutnya akan saya lampirkan video kunjungan terakhir saya ke Pasar Gede Bage itu untuk melihat kolam retensi, lalu juga drainase, gorong-gorong, dan juga kondisi pasar. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, ini adalah kolam retensi dari Pasar Gede Bage. Terlihat ini kolamnya. Ini teman-teman saya lagi mengamati juga. Ya, ini kondisinya, warnanya airnya hijau dan tercium bau yang tidak sedap. Ini kolam retensinya sedang diperbaikin agar lebih baik, yang ditambahin paving block, terus juga ada tempat duduknya, itu juga ada tempat teduhnya juga. Ini mungkin bakal jadi tempat wisata ke depannya. Jadi kolam retensi ini airnya masuk dari sebelah sana. Itu ada masuk airnya, spillway-nya ke kolam retensi. Terus di sana itu ada rumah pompanya. Ya, kolam retensinya ini ada tempat duduknya. Di samping ada halte bus. Ini ada pekerja yang lagi mengerjakan paving block. Di sana ada rumah pompa. Ya, ini rumah pompanya terlihat. Coba dekatnya. 1.500. Oh, iya. Ya, jadi air masuk dari sebelah sana, dari spillway-nya. Itu air dari Das Cipamulihan dan juga air dari pasar. Jadi air dari pasar sini itu bakal ngalir ke sana, terus masuk dari spillway ke kolam retensi. Kolam retensi itu ada 5 yang deket sini. Salah satunya ini yang ada di Pasar Gede Bage. Lalu nanti air dari kolam retensi ini akan dipompa dengan pompa kapasitas 1.500 meter kubik per detik. Dipompa nanti airnya itu lewat pipa ini nanti bakal ngalir, dialirkan ke jalan, tembus jalan, nanti melintang, dialirkan ke sana, masuk ke sungai lagi. Dari ke sungai nanti bakal ke Ranca Bolang. Pompa yang ada di sini itu menghabiskan solar Dexlight itu sekitar 1 liter per menit. Ya, itu bisa dilihat pompanya ada 3 ya. Pompanya ada 3, ngalirin air sampai ke sungai, nanti tembus ke Ranca Bolang. Jadi ini sedimennya itu kalau misalkan hujan atau sampah-sampah yang ada di sini itu bisa sampai 1 meter. Kalau di ujung sana itu 1 meter. Kalau di sini itu sekitar 80 cm. Kalau di dekat spillway itu sekitar 50 cm.
Dan biasanya itu dikeruk pakai beko, pakai alat berat. Nanti alat beratnya turun dari jembatan itu ke bawah ngeruk. Bisa juga kalau misalkan yang di spillway, dekat spillway, karena cuman 50 cm aja, itu dikeruknya manual. Jadi pakai tenaga manusia, pakai sekop, pakai pacul gitu. Ya, ini terlihat pipa pompanya. Ini airnya dipompa, air dari kolam retensi dipompa. Ini contoh pengerukan sedimen itu. Pakai sekop, itu mamangnya ngeruk, ditumpuk di sini sedimennya, ntar bakal diangkut. Jadi bisa dilihat itu ada sekat dari sampah. Jadi sampah yang dari Gede Bage itu gak bakal bisa masuk ke sungai. Paling sampah yang masuk ke sungai itu cuman dari sampah umum, sampah dari pemukiman itu bisa masuk lewat sini, sampah dari pemukiman. Tapi kalau sampah dari pasar atau dari kolam retensi itu nggak bisa masuk ke sungainya, karena ditutupin sekat ini sekat dari kolam retensinya. Jadi sampah dari kolam retensi itu nggak bisa masuk ke sungai, cuman dari sampah dari pemukiman saja yang sana. Ini spillway-nya ada di bawah. Jadi aliran dari pasar itu masuk lewat saluran ini. Dia masuknya dari sana, itu muter ke pasar. Jadi air dari pasar itu masuk ke dalam sini, terus nanti dia airnya bakal mengalir ke saluran. Ini spillway, itu ada trash track-nya, jadi sampah nggak bisa masuk ke dalam kolam retensi. Jadi dihalangin oleh ini besi. Yang bisa masuk itu jadinya ada sedimen atau sampah-sampah kecil kayak bungkus plastik, ataupun mungkin kulit-kulit buah-buahan yang dijual di pasar mungkin. Ini salurannya nanti bakal tembus ke jalan, nanti bakal masuk ke sungai lagi. Di sana itu ada pabrik, industri. Ya, begitu. Sampah dari pemukiman juga masuk dari sana, dari saluran masuk ke sini. Kolam retensinya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi ini sistem drainase pasar dari Gede Bage. Bisa dilihat ini saluran drainasenya itu penuh dan banyak tertutup sampah juga. Itu bisa kita lihat tergenang drainasenya. Tuh. Ini drainase pasar, airnya juga sangat jorok dan juga bau juga, dan banyak sampahnya juga. Terlihat juga ini di depan pasar Gede Bage ini banyak sampah buah-buahan. Ini jualan pisang. Jadi ini buah-buahannya kalau misalkan nanti kena banjir, nanti bakal ngalir ke sungai ataupun ke kolam retensi. Ya, ini salah satu drainase pasarnya. Jadi air kalau misalkan menggenang dari jalan bakal masuk ke lubang-lubang ini. Ya, bisa dilihat ini sampah-sampahnya menumpuk. Biasanya diangkut oleh truk sampah itu 2-3 hari sekali.